aneka ragam kejadian. Yasiru fihal halimu hayran, sampai ulama-ulama yang halim, ulama-ulama yang bijak, ulama-ulama yang arif, ulama-ulama yang lurus di jalan Allah hayran. Mereka kebingungan, mereka keheranan, mesti bagaimana lagi ini? Masya Allah. Dan ini zamannya, saudara. Berapa banyak sekarang ulama keheranan? Dakwah makin banyak, pengajian makin banyak, tabligh akbar makin banyak, tapi maksiatnya juga makin gak kira-kira. Bahkan sekarang terjadi kejahatan di jalan-jalan yang dulu nggak pernah terjadi. Anak-anak muda, anak-anak SMA, saudara, anak SMP, pelajar di jalan pakai motor, bawa aneka ragam senjata tajam, saudara, hantam orang di jalanan, nggak ada angin, nggak ada hujan, saudara, orang dihantam, orang ditusuk, orang dibunuh. Apa? Kok bisa begitu? Belum lagi begalnya, saudara, main bunuh orang, main gorok orang, main ambil harta orang seenaknya. Ini negeri nggak punya polisi, ini negeri nggak punya tentara. Apa polisi tentara itu nggak digaji? Atau kurang gajinya? Kalau kurang gajinya, kita tambahkan, jaga keamanan republik ini. Begitu dong. Oh, kurang personilnya. Kalau kurang personilnya, buka pendaftaran supaya anak-anak muda kita jadi polisi dan jadi tentara. Jaga ini negeri. Kalau satu negeri seluas ini orang udah seenaknya menculik, memperkosa, membunuh, saudara, seenaknya mereka lakukan itu. Bahkan ada oknum-oknum aparat terlibat, ikut merampok, ikut membunuh, ikut memperkosa. Hancur ini negeri. Nah, ini bagaimana bisa begini? Di zaman saya muda, tanya nih Habib Hud dulu mudanya, tanya Ki Amir, sekolah kalau berantem tangan kosong, kita berkelahi di jalanan tangan kosong. Sekarang anak SMP aja serem-serem senjatanya, saudara, pedangnya sampai panjangnya 2 meter, dia punya celuritnya panjang bisa 3 meter, saudara, lengkungannya. Ada apa negeri ini? Ada apa? Nah, itu tadi, karena amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan, kemunkaran merajalela. Akhirnya yang munkar dianggap ma'ruf, yang begitu dianggap bagus tuh. Oh, ini kan gaya hidup, ini kan pola hidup, ini namanya keberanian, ini namanya kejantanan. Sudah rusak, sudah rusak. Kejahatan dianggap kejantanan, saudara. Kejahatan dianggap keberanian, saudara. Nah, kalau sudah begitu apa yang terjadi? Akhirnya orang menyerukan kemunkaran, mencegah kemakruffan. Hancur. Kalau udah hancur, Allah buka semua pintu fitnah. Akhirnya yang terjadi di sekitar kita saat ini, kita kebingungan. Ulama bukan nggak bingung, istighotsah udah di mana-mana, saudara, doa udah di mana-mana. Tapi berapa banyak doa-doa kita Allah nggak kabulkan, saudara? Bukan karena faktor ulamanya, memang di mana-mana kemungkaran sudah merajalela, dan ini nggak bisa dihadapi oleh hanya 1-2 ulama. Semua umat harus berhimpun, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo kita sama-sama pegang tali Allah, saudara. Jangan kita berpecah belah, lawan segala kezaliman maupun kebatilan, saudara. Hari ini anak orang lain jadi korban, besok bisa anak kita jadi korban. Hari ini istri orang lain jadi korban, besok bisa istri kita jadi korban kalau kita diam. Hari ini keluarga orang lain jadi korban, besok keluarga kita. Nah, kita jangan nunggu keluarga kita jadi korban, kita jangan nunggu anak istri kita jadi korban. Jangan. Kita ini umat satu kesatuan, semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita, jaga keamanan semua masyarakat kita, jaga keselamatan mereka, keselamatan nyawa, keselamatan harta, dan seterusnya, saudara. Nah, di sini memang peran negara harus hadir. Nanti kalau kita hadir lagi, negara bilang main hakim sendiri. Nanti kalau kita hadir lagi, dibilang melangkahi daripada wewenang negara. Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Loh, fakta, saudara. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancem masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Bubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara, di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Ya, sampai sekarang nemuin aja enggak berani.
Amir foto berani, turunkan foto. Turun, wah turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman tengari-tengir. Pakai teleponan sama preman. Gimana baik-baik aja ya. Giliran FPI saya ganyang FPI. Saya akan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman tengari-tengir. Astagfirullahaladzim. Saya sudah sampaikan saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Nggak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang keormasan disebutkan kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural, harus dibuktikan di pengadilan, dan pengadilan yang harus membubarkan. Nggak ada sidang buat FPI, nggak ada FPI dibubarkan sudah oleh pengadilan. Itu keputusan politik, saudara. Nah, makanya waktu pagi sore FPI mau dibubarkan, pengacara saya datang ke penjara. Saya waktu itu ada dalam penjara. Habib, nanti sore FPI mau dibubarkan, Habib. Bagaimana sikap kita? Apa kita melawan secara hukum? Apa kita petunkan itu putusan? Karena bisa dipetunkan, saudara. Aku gugatlah sampai Mahkamah Agung nantinya. Nah, atau bagaimana nih? Baiknya Habib, atau kita diam aja, pasrah. Saya sampaikan kepada teman-teman pengacara, kalau nanti sore dibubarkan jam 4 sore, jangan melawan secara hukum. Artinya nggak usah dituntut, dipetunkan. Kenapa Habib? Satu, kalau kita tuntut secara hukum, prosesnya kelamaan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, belum tentu ada putusan. Yang kedua, kalau kita tuntut sekarang, hakimnya udah banyak dibeli. Menang susah. Mau ngapain capek-capek kita nuntut? Kira-kira jelas gak? Yang ketiga, kalau nanti kita tuntut juga, terus hakim memutuskan putusan pemerintah benar, maka putusan inkonstitusional pemerintah akan menjadi konstitusional dengan putusan pengadilan. Putusan pemerintah sudah tidak sah secara konstitusi. Tapi kalau kita tuntut ke pengadilan, pengadilan membenarkan putusan pemerintah, maka putusan yang ilegal tadi menjadi legal. Rugi. Ya, saya bilang jangan melawan secara hukum. Jadi bagaimana Habib? Apa kita lawan? Bakar-bakaran aja. Saya bilang jangan. Dia membubarkan kita, fitnahnya FPI ekstrim. Ente bakar-bakaran, terbukti ekstrim. Betul? Jangan. Jadi bagaimana Habib? Apa kita diam aja? Ini kan kezoliman. Habib kan kalau ngajarin kezoliman nggak boleh kita diam. Harus kita lawan. Betul, kita lawan. Tapi caranya bukan begitu. Bukan lewat pengadilan, bukan lewat bakar-bakaran. Bagaimana Habib lawannya? Lawannya nanti jam 4 sore dibubarkan, jam 5 sore kita bikin organisasi yang baru. Front Pembela Islam dibubarkan, nggak apa-apa, kita bikin Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI. Yang ngurus sama, dia juga. Lambangnya tinggal robah dari segitiga jadi bulat. Pusing-pusing amat saudara. Betul? Betul? Wah, kalau nanti dibubarkan lagi, bikin lagi Front Pecinta Islam. Singkatannya dibubarkan lagi, ganti lagi Front Pejuang Islam. Singkatannya FPI lagi sudah. Jadi kalau kita bikin organisasi baru nggak capek. Dari sekarang pagi telepon seluruh cabang FPI se-Indonesia. Siap-siap. Begitu dibubarkan, turunkan itu pelang. Tunduk kepada aturan pemerintah. Jam 5 sore naik pelang baru. Besoknya saudara, wartawan ngumpul di Menko Polhukam. Mereka tanya, lapor, Pak Menteri, ini kemarin FPI sudah dibubarkan, sorry. Nggak sampai 1 jam FPI yang baru muncul. Bagaimana ini Pak Menteri?
Menteri larak lirik. Bagaimana Pak Menteri jawab? Dia mesti jawab, saudara. Dijawab oleh Pak Menteri, apa dia bilang? Ya selama namanya bukan Front Pembela Islam nggak apa-apa. Kena lu gua kerjain. Alhamdulillah. Itu namanya lawan bukan tuh? Lawan politik mesti dilawan sama politik. Emang takbir. Kira-kira jelas gak? Nah karena itu yuk terakhir saya ajak semua, ayo kita amar ma'ruf nahi. Jangan biarkan tuh narkoba di gang-gang, jangan ada tuh kalau ada anak-anak muda pakai senjata di tengah jalan, warga malah lari semua ngumpet di rumah. Jangan rame-rame hadapi, saudara. Rame-rame bawa bambu, gebuk, seret, bawa ke polisi, tangkap, adili. Bawa senjata tajam di jalan nggak boleh, saudara. Apalagi diusungkan begitu tuh untuk mengganggu keamanan, itu bisa tahunan di penjara. Jangan warga lari, jangan timpukin. Pusing-pusing amat, kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, sekarang saya mau tanya nih semua, saya mau tanya, mau Indonesia berkah tidak? Siap takwa kepada Allah? Siap jaga persatuan? Siap untuk amar ma'ruf nahi munkar? Siap untuk taat kepada Allah yang maha besar? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Kiai Amir Hamzah, tawalna alaikum. Wa Habib Hud, Masya Allah Habib Hud ini kita punya guru, saudara. Masya Allah beliau selalu istiqamah. Beliau orangnya santun, ramah, dengan yang tua hormat, dengan yang muda sayang. Masya Allah kita doakan agar Kiai Amir, Habib Hud, juga Kiai Ashari dan lain sebagainya, Allah berikan kemudahan dalam dakwahnya, kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya, dan Allah kumpulkan mereka bersama kita di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu. Coba kita tanya hati kita masing-masing saat ini. Apakah kita masih layak menyebut Indonesia sebagai bumi pertiwi yang mulia? Apakah kita masih pantas menyanyikan lagu Indonesia Raya? Sementara generasi mudanya saling melukai, bahkan membunuh hanya karena hal-hal sepele. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, serta mengutuknya dan menyediakan baginya azab yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat ke-93. Subhanallah, ini peringatan keras dari Allah. Tapi lihatlah hari ini, betapa ringannya nyawa manusia di mata sebagian anak-anak muda kita. Seakan-akan mereka tak merasa bahwa setiap tetes darah yang tertumpah itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Habib Rizik Syihab menyuarakan ini bukan karena politik, bukan karena ingin cari popularitas. Beliau menyuarakannya karena nurani, karena beliau menangis melihat negeri ini semakin sakit. Dan kita pun juga demikian, karena melihat saudara-saudara seiman kita, para pemuda harapan bangsa, terjebak dalam amarah, dendam, dan permusuhan sesama temannya sendiri ketika mereka saling tawuran. Kita dulu diajarkan oleh para orang tua kita, para guru, para ulama, bahwa hidup ini harus saling menghormati, menjaga akhlak, dan menghargai nyawa. Tapi kini, banyak dari anak-anak muda kita yang lebih cepat mengambil senjata tajam daripada mengambil wudhu di saat mereka marah. Wahai para orang tua, wahai para guru, wahai para pendidik agama, bangkitlah. Jangan biarkan ruh generasi kita dirusak oleh media sosial yang penuh fitnah, pergaulan bebas, hingga budaya balas dendam yang tidak islami. Apakah kita lupa bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, seorang muslim adalah yang selamat umat Islam lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana mungkin kita menyandang nama muslim jika tangan kita justru mencelakai saudara seiman kita sendiri? Ini bukan lagi soal pelajar tawuran atau remaja nakal. Ini adalah krisis iman. Ini adalah tanda-tanda kemerosotan moral yang sangat memprihatinkan. Saya percaya masih ada cahaya di ujung gelap ini. Masih banyak anak muda yang ingin kembali ke jalan yang benar. Masih banyak jiwa yang ingin bertobat. Masih banyak keluarga yang ingin menyelamatkan anaknya dari jurang kehancuran ini. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki ibadah kita. Perbaiki akhlak kita. Lalu ajaklah yang lain dengan cara yang bijak dan penuh kasih sayang. Karena hanya dengan takwa, dengan ketundukan kepada Allah, insya Allah kita bisa menyelamatkan generasi muda dari kegelapan ini. Dan saya yakin,
jika kita semua bangkit bersama, insya Allah Indonesia bisa kembali raya. Bukan dalam konflik, tapi dalam persatuan. Bukan dalam kekerasan, tapi dalam kasih sayang.